Namanya adalah Rafael Narendra Saputra. Sama seperti dosen pada umumnya, Rafael bertugas mengajar di salah satu mata kuliah yang satu semester. Meski begitu, sejujurnya, ia bukanlah seorang dosen. Bukan dosen. Lantas, mengapa ia mengajar para mahasiswa dan mendapatkan julukan dosen killer? Karena memang, ia bukanlah dosen utama. Dosen pengganti atau dosen sementara. Dosen sementara. Ya. Semua ini bermula dari ia yang mengambil dan hendak menyelesaikan tesisnya sebelum akhirnya mendapatkan permintaan sebagai dosen pengganti. Sang dosen yang meminta tolong itu berjanji akan menjadikan apa yang Rafael lakukan itu sebagai nilai tambah untuk menunjang kelulusan. Mau tidak mau, Rafael jelas menerima permintaan dosen yang masih dirawat akibat tulang punggungnya terkilir karena usia tersebut. Meski menjadi dosen yang terkenal killer, banyak mahasiswi yang mengincar Rafael. Tak heran, Rafael memang cukup tampan deh. Dan pria itu sendiri tergolong masih sangat muda untuk usia seorang dosen muda. Tahun ini saja ia baru berusia 34 tahun. Dan sudah mengambil studi magister dan hanya tinggal menyelesaikan tesisnya. Ada alasan mengapa ia mengambil studinya di usia muda. Alih-alih menikmati masa mudanya dengan kenakalan. Jujur, Rafael terlahir sebagai keluarga berada dan bercukupan. Namun, orang tuanya terutama ayahnya, memiliki ekspektasi yang besar pada Rafael. Pria bergelar ayah itu ingin yang terbaik untuk putra semata wayangnya. Ralat, ayah kandung Rafael hanya tahu segala sesuatu yang terbaik untuk nama keluarganya. Tanpa tahu apa yang sesungguhnya Rafael inginkan. Ya, orang tua Rafael berharap anaknya menjadi seorang yang bekerja di bidang kesehatan. Entah menjadi dokter, atau mungkin apoteker. Itulah alasan mereka memberi nama putra mereka, Rafael. Yang bisa berarti, Tuhan menyembuhkan. Meski sesungguhnya, Rafael terlahir dengan kecintaannya pada seni. Pertentangan jelas terjadi. Ayah Rafael tidak setuju jika putra satu-satunya itu menggeluti dunia seni. Alih-alih bekerja di dunia kesehatan. Bagi ayah kandung Rafael, tidak akan ada kesuksesan dan keberhasilan yang didapat di dunia seni kecuali menghamburkan uang juga mengotori tubuh dengan cat atau debu. Itulah alasan pria yang telah melewati usia kepala 3 itu memilih keluar dari rumah mewahnya dan tinggal mandiri di apartemen. Bukan apartemen sederhana. Namun, juga bukan apartemen mewah. Hanya ada satu kamar tidur di sini. Namun, sudah lengkap dengan kamar tamu, ruang untuk dapur dan ruang makan tanpa pemisah ataupun sekat. Dengan balkon yang langsung memperlihatkan suasana kolam renang di bawahnya. Di apartemen itulah Rafael bertekad, jika ia akan menunjukkan pada sang ayah, jika dirinya juga bisa mencapai kesuksesan di dalam dunia seni. Dan pencapaiannya hampir saja berhasil. Ketika ia hendak mendapatkan gelar magisternya, Rafael sudah memikirkan langkah apa yang akan ia lakukan untuk mencapai kesuksesan. Siapa yang menyangka, jika di pertengahan jalan, ketika Rafael hendak menyelesaikan jalan magisternya, pria itu harus ditunjuk menggantikan dosen yang harus cuti karena sakit. Dengan iming-iming kelulusan dan mendapatkan gelar magister lebih cepat, jelas Rafael menyetujuinya. Meski dengan setengah hati sekalipun. Tak heran, menjadi dosen tak pernah ada di dalam list menuju jalan suksesnya. Namun, ia terpaksa menerimanya demi mendapatkan gelar magisternya. Dan mungkin, karena ia hanyalah dosen pengganti, pria itu tidak merasa memiliki kewajiban menghafal semua mahasiswa yang ia ajar. Namun,
Ada satu mahasiswi abadi yang menarik perhatian pria itu. Deandra Ayunda Saputri. Usianya hanya berbeda 3 tahun dari Rafael. Namun, wanita itu tidak ada tanda-tanda akan lulus kuliah. Bahkan, wanita itu tidak terlalu memikirkannya dan terus santai melakukan studinya. Bahkan, dari yang Rafael dengar, wanita itu berulang kali cuti dan sempat cuti lama yang membuat para dosen mengira ia tidak melanjutkan kuliahnya lagi. Hingga, akhirnya wanita itu terlihat kuliah lagi. Kebetulan, Deandra sendiri adalah mahasiswi angkatan lama. Di mana sistem Dokarenata juga lulus kuliah di waktu yang ditentukan belum ada. Dosen sendiri tidak bisa berbuat banyak. Rafael dengar, ada masalah keluarga yang membuat wanita itu cuti. Namun, karena ada masalah keluarga, wanita itu seharusnya memantapkan niatnya untuk melanjutkan studinya dan lulus lebih cepat. Rafael sendiri memilih mengabaikannya. Bagaimanapun, itu masalah wanita itu dan bukan dirinya. Biasanya, mahasiswa yang menjadi perbincangan para dosen adalah mahasiswa bandel A atau berprestasi. Bukan mahasiswa yang tidak menonjol karena tidak terlalu rajin, juga bukan pembuat onar. Sedangkan Deandra, wanita itu bukan type wanita yang menonjol. Ia cenderung tertutup dan tak banyak bicara. Meski begitu, karena wanita itu sering kali cuti, mungkin itulah alasan wanita itu setelah kembali dari cutinya, ia datang dengan rambutnya yang diwarnai pirang. Wow, siapa yang menyangka jika wanita yang tidak menonjol itu berani berbuat seperti itu. Awalnya, Rafael ingin mempedulikan wanita itu. Namun, bakat wanita itu membuat ia tidak bisa tidak mempedulikan wanita itu. Wanita yang terlihat tidak menonjol itu ternyata menyembunyikan segudang bakat yang takkan disangka orang. Bakat yang membuat para dosen pun sayang jika bakat wanita itu disia-siakan. Mungkin itulah alasan lain wanita itu. Namun, itu saja alasan wanita itu menarik perhatian para dosen. Apalagi, wanita ini seolah tidak terikat peraturan. Ia sering datang dengan kaos high heels tinggi dan tidak tertutup, dengan potongan rambut yang berbeda-beda setiap waktunya. Wanita itu tidak pernah mengikuti mode fashion. Namun, mode dan trenlah yang mengikutinya. Tak jarang, ada mahasiswi yang mengikuti cara berpakaian dan potongan rambutnya. Bahkan, tak segan-segan bertanya, di mana Deandra memotong rambutnya. Namun, dengan santai wanita itu menjawab, jika ia memotong rambutnya sendiri. Bahkan, rambut wanita itu pun ia warnai sendiri. Yang membuat takjub adalah, wanita itu seolah disertai oleh keberuntungan. Tak heran, pernah suatu waktu ada inspeksi dadakan, di mana ada dosen wanita yang menginspeksi mahasiswanya yang hanya menggunakan kaos. Dan Deandra yang terbiasa menggunakan kaos. Entah kenapa saat itu bisa lolos. Karena saat diadakan inspeksi itu, wanita itu menggunakan blus rapi. Wanita itu bahkan secara kebetulan mengikat rambutnya secara rapi. Namun, meski begitu, entah mengapa sifat blak-blakan wanita itu membuat Rafael tak menyukainya. Wanita itu terlalu serampangan. Begitu pikir Rafael saat itu. Siapa yang menyangka, jika ke depannya, pria itu bahkan tidak bisa lepas sedetik pun untuk tidak memikirkan wanita serampangan itu. Atau mungkin, karena wanita itu begitu berbedalah yang membuat Rafael memikirkannya. Entahlah. Seingat pria itu, kisah mereka bermula di saat Rafael yang mengharuskan menghadiri rapat resmi dengan para anggota dosen. Meski hanya pengganti, Rafael tetap harus menghadirinya untuk mencatat isi dari rapat untuk diberikan pada dosen yang ia gantikan. Mau tidak mau,
Rafael yang terbiasa memakai baju batik sebagai kecintaannya pada seni harus memakai setelan jas formal. Jas. Dan bukan blazer ataupun alma mater. Namun, mungkin, karena yang dikenakan mahasiswa adalah alma mater. Banyak orang menyebutkan apa yang dikenakan Rafael itu adalah alma mater. Sekali dua kali, Rafael bisa sabar mendengarkan orang menyebutkan apa yang pria itu kenakan adalah alma mater. Namun, karena kesal akibat ia yang berkali-kali telah membenarkan ucapan orang. Ketika melihat rambut pirang yang menjadi ciri khas Deandra. Entah mengapa, Rafael menjadi tidak dapat menahan kekesalannya. Petik 2. Pak Rafael, baru mau bersua. Ini jas. Bukan alma mater ataupun blazer. Rafael telah memotong ucapan saat Deandra hendak menyapa pria itu. Tapi bahkan saya belum mengatakan apapun. Jelas Deandra membuat Rafael terdiam karena menyadari wanita itu memang belum mengatakan apapun. Oh. Begitu, ucap Rafael melunakkan ucapannya. Ada rasa bersalah di hati Rafael. Mungkin, selain kesal karena terus membenarkan ucapan orang-orang. Rafael sendiri cukup tidak suka pada pribadi Deandra yang serampangan. Yang memanggilnya dengan sebutan Bapak padahal usia mereka tidak terpaut jauh. Kalau begitu, baru mau berucap. Ucapan Deandra telah terputus oleh ucapan Rafael. Jangan menyebut saya, Bapak. Heran Deandra. Saya bahkan hanya selisih beberapa tahun denganmu. Keluh Rafael, tapi, Anda adalah dosen saya. Jika saya tidak memanggil Anda, Bapak, lalu, saya harus memanggil Anda apa? Tanya Deandra menyadarkan Rafael, jika posisinya saat ini memang menjadi dosen yang mengajar mahasiswa, memang hanya sebagai dosen pengganti. Namun, di mata mahasiswa, Rafael tetaplah seorang dosen. Kau bisa memanggilku Sir, atau Mister. Maybe, ucap Rafael dengan ragu. Apa Anda meminta mahasiswa lain memanggil Anda seperti itu? Tanya Deandra. Benar padahal, pria itu tidak tersinggung jika orang lain memanggilnya dengan sebutan Bapak. Lantas, mengapa Rafael meminta Deandra agar tidak memanggil pria itu dengan sebutan Bapak? Mungkin karena perbedaan usia yang tidak begitu jauh membuat Rafael enggan mendengar Deandra menyebutnya Bapak.